Indonesia dinilai bisa memanfaatkan presidensi G20 untuk dan berperan besar terhadap konflik Rusia-Ukraina. Presiden Joko Widodo dapat menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk mencetak legasi penting kepada dunia internasional dalam isu Rusia-Ukraina. Dapatkah ini terwujud dan seberapa besar peluang Indonesia untuk dapat berperan aktif dalam perdamaian Rusia-Ukraina lewat presidensi G20? Kita akan bahas bersama Muhammad Iqbal, dosen FISIP Universitas Jember. Terima kasih Pak Iqbal sudah bergabung bersama kami di program World Now. Pak Iqbal, seperti yang kita ketahui bahwa tema Recover Together, Recover Stronger ini bertujuan pulih dan juga bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Namun sekarang Indonesia dan juga beberapa negara ini harus menghadapi krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh konflik-konflik negara yang ada dalam G20. Lalu menurut Anda Pak Iqbal, akankah Indonesia ini menyuarakan pandangan mengenai konflik Ukraina sebagai bagian dari bencana kemanusiaan dan juga mengancam krisis ekonomi dunia, Pak Iqbal? Baik, terima kasih. Saya kira tema Together and Stronger itu betul-betul menjadi satu spirit dan energi utama ya untuk kebijakan politik luar negeri kita. Ya. Sebelumnya, terima kasih Mbak Nadi Malino dan saya kira ini kesempatan sebetulnya, momentum yang sangat penting, mengingat bahwa di masa Presiden Soekarno, Indonesia mendapatkan posisi penting dalam menunjukkan martabat dan kewibawaannya di mata dunia dengan menyerukan politik non-blok dan di saat itu barangkali apa yang digagas dalam konferensi Asia Afrika itu telah menjadi satu kelompok negara yang sangat besar, organisasi setelah PBB ya saat itu. Nah, disinilah ketika kita menjadi presidensi G20 ini bisa digunakan kembali apa spirit dari kita bisa betul-betul kuat ya untuk sama-sama menjalankan politik bebas aktif ya, politik non-blok dan posisi Rusia yang menjadi bagian dari G20 dan Indonesia dalam posisi sebagai presidensi ini bisa mendorong betul negara-negara lain untuk bukan membenarkan apa yang dilakukan oleh Rusia, ya, tetapi mencoba untuk duduk bersama memahami apa alasan dan apa motif serta kepentingan nasional Rusia itu yang harus dipahami dan itu yang harus diyakinkan oleh negara-negara G20 khususnya Amerika, Uni Eropa dan tentunya dalam konteks ini adalah negara-negara yang menjadi bagian dari NATO. Dan di sini Indonesia punya posisi penting untuk memainkan rangkaian beberapa track pertemuan tingkat tinggi itu untuk bisa meyakinkan bagaimana mengajak semua negara, terutama Amerika dan kelompok negara-negara Eropa, untuk memahami apa yang sebenarnya alasan Putin melakukan yang awalnya adalah demilitarisasi dan sekarang sudah menjadi perang. Saya kira itu Mbak Redi. Baik, lalu ada juga pandangan Pak Iqbal terkait Indonesia sebenarnya tidak boleh terlalu dalam begitu, harus netral, tidak menyinggung pihak manapun seperti yang tadi Anda katakan bahwa memang harus sebagai mediator saja begitu ya mengajak semuanya berkumpul. Namun ada cuitan Presiden Jokowi begitu ya, stop perang, perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia. Lalu cuitan Kemenlu Republik Indonesia ini menyatakan serangan militer di Ukraina tidak dapat diterima. Walaupun di situ tidak disebutkan negara Rusia, Pak Iqbal. Namun menurut Anda seperti apa tanggapan Anda melihat cuitan dari Kemenlu? Apakah ini akan kemudian memunculkan insekuritas ataupun kekhawatiran Rusia bahwa Indonesia tampaknya mulai memihak nih salah satu pihak? Ya, ini memang posisi yang dilematis sebetulnya, tapi sekaligus sebetulnya posisi yang sangat substantif ya, bagaimana menegaskan kebijakan polugri, ya, politik luar negeri Republik Indonesia dengan recover together, dengan recover stronger, apa yang dilakukan oleh Rusia dalam perspektif hukum internasional di pasal manapun tidak bisa dibenarkan memang atas nama perspektif hukum internasional. Tapi kita mengenal ada perspektif kebiasaan internasional dan disinilah
kebiasaan untuk menjaga perdamaian, kebiasaan untuk melakukan resolusi konflik itu menjadi poin utama dalam posisi-posisi itu. Dan saya kira cuitan dari para elit politik kita, elit kebijakan luar negeri kita sudah sangat tepat ya untuk bisa menunjukkan posisi itu. Tetapi seharusnya ditindaklanjuti lagi secara teknis dalam serangkaian pertemuan-pertemuan G20 yang ini memang momentum emas sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kalau kita memihak kepada kelompok negara barat, maka sangat jelas bahwa kita juga akan berhadapan dengan apa yang menjadi prinsip dan keyakinan versi Putin. Ya. Dan ini tentu tidak menguntungkan sebetulnya bagi kita ketika kita lebih pro Barat, ya, atau kita lebih pro pada Rusia, sama-sama tidak menguntungkan. Lalu bagaimana cara yang paling menguntungkan? Saya kira kesempatan G20 Forum itu betul-betul ditunjukkan bahwa Indonesia melobi atau menegosiasikan bagaimana meyakinkan pada para negara G20 khususnya untuk ayo sama-sama stop pahami apa permintaan Rusia dalam hal ini supaya NATO tidak ambisius untuk mengekspansi wilayah akta pertahanannya sampai kepada Ukraina. Dan yang itu juga jelas menunjukkan ada insekuritas di kawasan perbatasan Rusia dan kita pahami itu sama halnya dengan insecurity ya yang dialami oleh Amerika ketika misalnya Meksiko, ketika bahkan Kanada kemudian terdapat pangkalan-pangkalan perang dari negara yang di luar NATO. Dan ini tentu saya sangat respect pada masa ketika narasi Indo-Pasifik ya yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ya, kalau itu posisi kita sama sebetulnya dalam posisi yang diapit oleh negara-negara dalam hal ini NATO dan kawan-kawan sebetulnya, ada Australia, ada Filipina, ada Singapura, Malaysia, belum lagi yang Jepang ya, dan Korea Selatan. Di mana dalam posisi itulah sama apa yang dikenal dengan regional equilibrium ya, dan posisi ini di mata Rusia perspektif Putin ya, regional equilibriumnya tengah diuji ketika ambisi NATO untuk mengekspansi wilayah di dekat perbatasan Rusia makin mendekat ya setelah Lithuania itu bergabung di sana dan juga ada Georgia ya. Dan dalam posisi inilah Putin mengingatkan Amerika dan negara Barat supaya stop. Saya kira kita masih ingat bahwa di tahun sebelum 2010 ya jauh lama 2009 atau 2008 saya kira Putin mengingatkan stop NATO untuk ekspansi itu jangan Ukraina, silakan yang lainnya yang lebih pada dekat dengan perbatasan Eropa Barat ya. Dan kali ini Putin tidak ingin harga diri dan kedaulatannya diruntuhkan sebagaimana bercerai-berainya USSR kala itu ya. Uni Soviet hancur dan dalam di mata darah Putin tentu ini menjadi satu pukulan berat dan apa yang dilakukan hari ini tetap perspektif hukum internasional salah ya. Dan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tapi kita mengharapkan ya forum G20 yang diinisiasi oleh Indonesia untuk bisa lebih tidak mungkin rangkaian G20 ini tidak membahas perang Rusia Ukraina. Pasti dibahas. Dan disitulah terutama di jalur non financial track ya. Ini yang nanti akan dibahas ya, dan dalam posisi ini Indonesia sangat-sangat penting untuk memainkan peran itu. Baik, seperti juga apa tanggapan Anda Pak Iqbal mengetahui ketika Indonesia menyatakan sikapnya begitu ya, menyetujui ataupun setuju atas resolusi PBB dalam mengakhiri konflik yang ada di Ukraina. Apakah ini kemudian nanti resolusinya akan dibawa ke dalam diskusi G20 nanti oleh Pak Presiden Joko Widodo? Sampai pada resolusi Dewan Keamanan PBB sekalipun, jangan lupa bahwa Rusia punya hak veto. Ya.
Jadi apapun hasil resolusi itu kalau kemudian tidak menguntungkan kelangsungan dan sustainability di kawasan dari aspek keamanan kawasan di mata geopolitik Rusia, tentu Rusia akan menjatuhkan hak veto itu sampai pada tingkat PBB ya. Tapi ketika di resolusi G20 itu pun juga Rusia yang sudah menyatakan kehadirannya dalam posisi-posisi rangkaian pertemuan antara Sherpa Track maupun Financial Track, itu saya kira Rusia pun juga tidak akan gegabah dan sangat hati-hati untuk mencermati poin-poin dari resolusi. Dan dalam posisi inilah sebetulnya poin yang dalam konteks komunikasi internasional, saya perlu disclaimer di sini bahwa posisi pemahaman saya adalah dalam perspektif komunikasi internasional ya. Indonesia punya posisi untuk bisa meyakinkan negara anggota G20 lainnya supaya bagaimana hati-hati untuk misalnya stop Amerika dan NATO untuk mendorong-dorong memanas-manasi Ukraina supaya bisa bergabung di sana ke NATO ya, dan hormati wilayah keamanan geopolitik di kawasan Rusia. Dan kalau poin-poin itu bisa diyakinkan oleh Indonesia kepada negara anggota G20, saya kira resolusi yang muncul dan lahir dari rangkaian mau Sherpa Track maupun Financial Track di G20 Forums itu akan efektif. Terlebih kalau kita belajar juga dari sejarah diplomasi Republik Indonesia yang ditorehkan beberapa pemimpin sebelumnya begitu ya Pak Iqbal. Kalau Anda sendiri melihat kans yang akan dibawakan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dalam G20 nanti seperti apa kansnya dalam melakukan diplomasi antara konflik Rusia dan juga menetralkan begitu ya posisi negara-negara yang ada di Eropa? To be honest, saya sangat berharap Presiden Joko Widodo benar-benar memainkan kepiawaiannya dan style yang sangat low profile-nya untuk bisa meyakinkan para pemimpin dunia, terutama para pemimpin di G20, dan tentu didukung pula oleh Menteri Ibu Retno dan juga menteri-menteri lainnya serta menteri koordinator semuanya untuk memainkan secara bersama langgam diplomasi yang memang betul-betul ini didorong. Kenapa? Karena temanya sudah tepat, recover together, recover stronger, bahwa dunia sekarang lulu lantak berantakan terdampak pandemi COVID-19 ini, dan disinilah peluang untuk bisa sama-sama ayolah lobby-lobby untuk meyakinkan Amerika, Uni Eropa, dan negara-negara yang tergabung dalam NATO, serta bahkan peluang dari negara-negara Timur Tengah yang tergabung di G20 tadi, untuk ayolah sama-sama kita memahami apa yang dirasakan oleh Rusia. Rusia sudah merasakan betapa banyaknya sanksi yang sampai bahkan di luar nalar umum ya, sampai ke urusan olahraga, sampai ke bahkan Swiss Bank yang terkenal sangat netral, di situ juga ikut-ikutan memberikan sanksi. Nah, dalam posisi-posisi itu peluang Indonesia sangat yang dimotori oleh Presiden Joko Widodo, saya kira seharusnya memainkan itu ya, dan kita sangat berharap itu mudah-mudahan kita kuat ya, kita sama-sama yakin untuk sesuai dengan tema itu, recover together, recover stronger. Kalau diyakinkan bahwa posisi non-blok itu memang betul-betul menjadi stronger, why not? Saya kira peluang Presiden Joko Widodo dan para menteri tentu sangat diuji kali ini. Memang kita belum tahu hasilnya seperti apa ya, tapi jangan kemudian diperparah dengan opini-opini di sosial media platformnya untuk bisa ikutan tidak membuat Putin pun cukup meredakan tensi serangannya ke Ukraina. Baik, memang banyak harapan peluang Indonesia ini bisa menabaikan Rusia Ukraina. Tapi kalau dilihat dari sisi untung ruginya nih Pak Iqbal, kalau menurut Anda sendiri apa saja untung ruginya jika memang Indonesia tetap mengedepankan amanah Konstitusi UUD 45 untuk menjaga perdamaian dunia dan juga lewat politik bebas aktif dalam konflik kali ini? Atau jangan-jangan ini justru hanya akan membuat beban saja begitu untuk Indonesia sendiri?
mau tidak mau Mbak Lady, ujian untuk menjadi negara yang berdaulat, tidak tergantung pada apa yang disebut dengan money trap, apa yang disebut dengan long term utang ya, itu yang menunjukkan posisi kita betul-betul bisa kuat ya. Dan ini dilematisnya di sana. Ya. Di satu pihak ketika kita lebih cenderung pro Barat ya, yang meminimalisir, meredusir pengaruh dari Rusia ya, dan mengakui kepentingan nasional Rusia, tentu kita pun juga akan terkena dampaknya ketika masa perang ini tidak tahu sampai kapan ujungnya ya. Dampak perdagangan yang langsung maupun tidak langsung sudah terasa saat ini, dan belum lagi tekanan ekonomi inflasi sebagai dampak globalisasi itu, harga minyak, harga emas, harga saham, pasar modal pun juga akan terkoreksi. Dan tentu bulan depan kita memasuki bulan puasa yang mana tingkat konsumsi dalam negeri akan naik sekali, dan tentu ini akan makin menghimpit ya secara ekonomi dalam negeri. Dan justru momentumnya di masa-masa forum G20 ini menjelang nantinya, dan akan terus kan sampai pada puncak di KTT Oktober 2022. Dan ini mau tidak mau pilihan sulitnya adalah kita harus punya ketegasan, betul-betul tetap sesuai patuh konstitusi, patuh pada amanat menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif dan non-blok tadi. Dan kalau ini meskipun tidak populis di mata Amerika dan sekutu, tapi posisi ini akan membuat Indonesia bahkan bisa dikenang dunia. Dan kalau mau Presiden Joko Widodo memiliki legasi yang sangat penting di mata dunia, inilah saatnya. Inilah saatnya Presiden Jokowi dan tentu jajaran para menteri solid to recover together, solid untuk recover stronger, bagaimana membuat Indonesia betul-betul harum di mata dunia, dan bukan hanya untuk negara-negara di mata dunia, tapi untuk kemanusiaan dan untuk peradaban. Sudah pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno. Baik, lalu ke depannya ketika nanti sidang G20 ini akan digelar, lalu menurut Anda apakah kemudian Indonesia dengan sikapnya menentang konflik Rusia-Ukraina ini akan menjadi salah satu langkah kebijakan presidensi Indonesia di G20, ataukah mungkin nanti ada dimungkinkan sidang luar biasa ini terjadi, dan apa saja syaratnya Pak Iqbal? Tentu tidak mudah ya, karena rangkaian serial pertemuan tingkat tinggi ini juga sudah ada agendanya, poin-poin yang dibahas sudah ada agendanya. Nah, ketika perang ini sudah dimulai, tentu masanya tidak akan mungkin mengikuti schedule yang ada, tentu akan berubah, dan seluruh bandul diplomasi, bahkan ruang-ruang setengah kamar maupun satu kamar, ruang-ruang kerjasama bilateral dan bahkan multilateral dalam konteks geopolitik kawasan juga akan berubah ya. Dan disinilah agenda untuk melanjutkan seluruh pembahasan Sherpa Track maupun Financial Track dalam G20 ini tetap akan terus berlanjut, tetapi tidak mungkin tidak dibumbui ada aroma konflik perang Rusia dan Ukraina ini. Dan tentu kepentingan-kepentingan nasional akan berubah juga, dan disinilah diplomasi luar negeri kita akan, komunikasi politik maupun internasional kita akan diuji betul. Dan mudah-mudahan saya berharap para menteri ini solid ya untuk memberikan dukungan-dukungan secara material agenda maupun pada isu-isu psychological opinion ketika muncul di platform Twitter atau sosial media mereka masing-masing. Baik, terakhir Pak Iqbal, melihat juga rekam jejak persahabatan antara Rusia dan juga Indonesia, apakah mungkin begitu ya diplomasi Republik Indonesia ini akan lebih berarti dibandingkan dengan negara-negara lain dalam memediasi konflik Rusia-Ukraina ini? Justru saya melihatnya ke arah sana yang harusnya dikedepankan. Narasi resolusi konflik dan perdamaian dunia untuk Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, dan di mana di Rusia kelompok warga Rusia yang beragama Islam atau yang muslim ini punya catatan sejarah yang sangat harmonis di situ. Dan kita tahu bahwa
Putin punya kebijakan luar negeri yang justru di dalamnya dia cukup memberikan ruang yang lebih bebas ya dalam mengekspresikan keberislaman di Rusia. Nah, kalau kemudian Indonesia menjadikan posisi ini sebagai satu peluang untuk mengharmonisasi keberlanjutan persahabatan dengan Rusia, saya kira momentum G20 Indonesia harus tampil menjadi negara yang proaktif, progresif, bahkan untuk memosisikan diri sebagai negara yang bisa mendamaikan ini dalam kacamata harmonisasi untuk perdamaian dunia. Saya yakin itu bisa dan ini akan terus bisa membuat harmoni persahabatan Rusia akan terus sangat manis ya. Dan kita nggak tahu ke depan seperti apa 10-20 tahun lagi posisi geostrategis geopolitik Indonesia yang diapit oleh banyak kepentingan, ada kepentingan Tiongkok di satu pihak, kepentingan negara-negara NATO, kepentingan Barat, Amerika. In case jika terjadi sesuatu misalnya yang menyentuh soal kedaulatan pangan, soal pertahanan batas maritim yang justru mengancam kedaulatan NKRI, dengan momentum saat ini persahabatan dengan Rusia yang cukup bagus ditorehkan dari hasil G20 forum ini, saya kira ke depan pun Rusia juga akan tidak mungkin tinggal diam karena Indonesia akan tetap terus dicatat sebagaimana dunia hari ini masih terus mencatat dan mengenang kepiawaian diplomasi internasional dari Presiden Soekarno. Baik, Pak Muhammad Iqbal, dosen fisip Universitas Jember, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now. Pak Lady, terima kasih. Selamat siang pemirsa CNN TV. Ya, Pak.